Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semua. Kenalkan, Nama saya Jihan Fauzi Ahmad. Saya Ririn Putri Syakina. Saya Syafitri Babrizalti. Saya Nur Azizah. saya Medio Aprilio Novan. Kami dari Kelompok 7. Materi pertama yaitu mengenai Islam dan hak asasi manusia. Relasi Islam dan HAM sejatinya tidak lagi menjadi persoalan umat di Indonesia. Dalam dunia pemikiran, Islam dikenal dengan terminologi syariat demokratik, yang merupakan istilah dipakai untuk memudahkan pemahaman terhadap produk pemikiran Islam yang didasarkan pada studi kritis, kontekstual, dan historis. Dalam pemikiran Islam kontemporer, pendekatan-pendekatan tersebut sering dikenal dengan perspektif Islam liberal. Semua peristiwa pelanggaran HAM itu tidak hanya ditentang oleh hukum HAM internasional, melainkan juga ditentang oleh ajaran fundamental Islam. Korupsi contohnya, sebuah kejahatan sistematik, juga merupakan isu yang selama ini diabaikan oleh umat Islam, padahal secara normatif sangat jelas bahwa Islam itu melarang tindakan terkutuk itu. Gerakan pemberantas korupsi dilakukan oleh segenap komponen bangsa, termasuk yang usung oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena korupsi ini telah mengakibatkan kepunahan ekonomi, sosial, budaya menjadi sangat terabaikan. Dengan korupsi, bangsa Indonesia menjadi hancur dan gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya, memenuhi hak atas perumahan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya. HAM dan hukum hak asasi manusia internasional sebagai produk pemikiran modern dapat dengan mudah diterima oleh Islam sebagai salah satu paradigma advokasi publik, apalagi secara kontekstual dan historis. Hak asasi manusia sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kegagalan Islam politik pada tingkat ini adalah ketidakkemampuannya mengartikulasikan secara praktis prinsip-prinsip dasar Islam tersebut. Meskipun demikian, ambiguitas praktis tetap harus diperbaiki, karena bagaimanapun negara-negara yang selama ini menjadi kampiun demokrasi dan hak asasi justru mencederai demokrasi dan hak asasi itu. Lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai Islam dan pluralisme agama. Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu atau sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagi bagaikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Keberagaman merupakan sunatullah yang harus direnungi dan diyakini setiap umat. Kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi berlangsungnya dalam menjalankan agamanya masing-masing. Di samping itu, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan manusia melalui mekanisme dan pengimbangan masing-masing pemeluk agama, dan menceritakan secara objektif dan transparan tentang historis agama yang dianutnya. Dalam surat Al-Baqarah, kehidupan beragama di masyarakat sering dimunculkan berbagai persoalan yang bersumber dari ketidakkeseimbangan pengetahuan agama, termasuk budaya, sehingga agama itu sering dijadikan sebagai kambing hitam pemicu kebencian. Bagi Said Husin, agama-agama besar dunia adalah pembentuk aneka ragam persepsi yang berbeda mengenai satu puncak hakikat agama sebagai kesadaran azali yang bersumber pada bisikan ilahiyah dalam nurani setiap manusia. Yang kedua, agama sebagai konsep ajaran atau doktrin yang bersumber pada wahyu kenabian. Sikap Islam terhadap agama lain, humanisme, naturalis, yang religius, ingin memahami dimensi agama sebagai sesuatu yang sepenuhnya natural. Untuk mengatasi keterseringan yang kita rasakan dalam eksistensi impersonal yang menggambarkan abad ini, harus kita bangun kesatuan dalam keanekaragaman atau serba multi. Ini memaksa kita untuk menangkap kembali nilai bersama dan humanitas zaman modern. Hingga untuk membangun keserasian dan keharmonisan dalam hidup, marilah lihat persamaan-persamaan yang nantinya akan melahirkan kesejukan dan ketenangan lahir batin di tengah pluralitas dan keanekaragaman budaya, bahasa, ras, dan adat istiadat yang menjadi ciri masing-masing dari agama. Islam itu memandang bahwa masing-masing agama memiliki kewajiban terhadap umatnya. Artinya, setiap agama itu memiliki karakter dan sikap yang sama meskipun berbeda dalam tataran syariat. Namun, semuanya itu datang dari Allah dan akan kembali lagi Saya kepadanya. akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang Islam dan gender. Dalam ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia yang dulu, kini, dan masa yang akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kemerdekaan, nilai kesetaraan, dan sebagainya.
Berkaitan dengan nilai keadilan dan nilai kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Yang pertama, bicara tentang perempuan. Kita akan diarahkan terlebih dahulu untuk melihat pandangan Al-Quran tentang kejadiannya. Sebab dari arah inilah, baik itu klaim positif maupun klaim negatif muncul tentang perempuan. Secara kronologis, asal-usul kejadian manusia tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, pandangan umum menyatakan bahwa Islam secara tidak langsung telah merendahkan kaum perempuan. Yang ketiga, bagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 bahwa manusia dilahirkan bebas dan sederajat sesuai yang dinyatakan atau disimpulkan oleh ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa laki dan wanita sama derajatnya dan hak serta tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan sosial pun, pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Hanya saja perannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimilikinya masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang Islam dan demokrasi. Realitas demokrasi di negara Muslim. Watak ajaran Islam, sebagaimana banyak dipahami orang, adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu, doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana realitas demokrasi di dunia Islam dalam sejarahnya? Dalam realitas sejarah Islam, memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan. Karena ajaran yang disampaikan Nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada raja. Secara empirik, kemudian Nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja kelompok elit pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui musyawarah. Kehadiran Nabi tersebut membawa angin segar di masyarakat baru yang mendambakan sebuah kondisi sosial masyarakat adil dan beradab. Karena apa yang dibawa Nabi sebetulnya sistem ajaran yang menegakkan nilai-nilai sosial seperti persamaan hak, persamaan derajat di antara sesama manusia, kejujuran dan keadilan, atau yang disebut dengan akhlak hasanah. Saya akan menjelaskan tentang Islam dan ekologi dan juga arti penelitian agama. Yang pertama itu tentang Islam dan ekologi. Sebutlah dalam suatu kisah yang paling populer, yakni tentang Adam, yaitu Nabi sebagai manusia pertama. Betul jika melihat konteks ekologi dan teknologi yang digunakan, Nabi Adam bersama kedua putranya telah mengembangkan pertanian dan peternakan. Berarti, jika kita hubungkan dengan penelitian-penelitian arkeologis dan sejarah manusia, menunjukkan bahwa Adam berada pada zaman modern pertama. Nah, zaman modern dimulai ketika sekelompok manusia berada di daerah bulan sabit subur, Timur Tengah dengan tidak sengaja menemukan bijian-bijian yang bisa dibudidayakan serta tidak sengaja berinteraksi dengan hewan-hewan yang dapat dijadikan ternak. Dan juga hewan ini jinak. Kemudian komunitas tersebut mengembangkan kultur bijian-bijian tersebut dan mulai menerapkan konsep gembala pada hewan-hewan ternak. Nah, penemuan tersebut memacu perkembangan teknologi sifatnya. Kemudian manusia akhirnya belajar menetap dalam suatu kawasan dan hanya sesekali melakukan perpindahan. Dan juga manusia tidak lagi membatasi jumlah anak-anaknya karena akan dibutuhkan untuk mengawasi lahan yang sangat luas. Maka dengan mengikuti arus waktu pada lokasi tersebut muncullah pemukiman pertama yang jumlah anggotanya tidak lagi dalam bentuk kecil tapi berkoloni-koloni. Dari kondisi material seperti ini pula lahirlah konsep masyarakat. Dan materi yang kedua itu arti penelitian agama. Dalam perspektif budaya, agama dilihat bagaimana sesuatu yang ilahi itu menghistoriskan atau menyejarahkan dalam praktek tafsir dan tindakan sosial. Sehingga dengan demikian agama bukannya sesuatu yang tidak tersentuh atau akuntabel, namun sesuatu yang dapat diobservasi dan dianalisis karena perilaku keberagaman itu dapat dilihat dan dirasakan. Nah, terlebih di dalam masyarakat yang agamis seperti Indonesia ini, yang menempatkan agama sebagai bagian dari identitas keindonesiaan, tentu ada banyak problem keagamaan yang menarik untuk diungkap. Kita tidak pernah tahu rahasia agama dan keberagaman agama masyarakat bila kita tidak mampu melakukan penelitian atau kajian, seperti mengapa seseorang itu menjadi sangat militan atau mengapa antar komunitas agama saling berkonflik, dan agama sebagai ajaran yang memberikan tuntunan hidup banyak dijadikan pilihan karena di dalam agama itu terdapat indikasi banyak nilai yang bisa dimanfaatkan manusia ketimbang ideologi. Nah, oleh karena itu orang lebih leluasa memeluk agama dan merasakan nilai positif tanpa harus capek-capek menggunakan potensi akalnya. Agama memberikan tempat bagi semua di kalangan kaum akademis dan aktivis, khususnya agama sangat dipandang sebagai seperangkat ajaran atau nilai.
Ini saya akan membahas materi yang ke-15, yaitu penelitian agama dan keagamaan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu konstruksi teori penelitian agama. Konstruksi teori penelitian agama adalah memeriksa atau mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama atau bangunan dasar-dasar, hukum-hukum, dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi, dalam kasus umum dapat diartikan konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan, dan dapat pula berarti susunan hubungan kata di kalimat atau kelompok kata. Sedangkan teori berupa pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan pengetahuan. Selain itu, teori dapat berarti cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Adapun penelitian berasal dari kata teliti yang artinya cermat, memeriksa dan melakukan secara seksama, dan teliti ini juga dapat pula berarti sebagai penyelidikan. Tujuan pokok dari kegiatan penelitian ini yaitu untuk mencari kebenaran-kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang telah dikumpulkan. Kebenaran-kebenaran objektif yang diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk pembahasan, perkembangan atau perbaikan dalam masalah-masalah teoritis dan praktis di bidang-bidang pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian mengandung arti menemukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang telah kita kumpulkan. Jadi begitu, penelitian ini juga menuntut pada pelakunya agar proses penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah, yaitu harus sistematis, terkontrol, bersifat empiris, bukan spekulatif, dan harus kritis dalam menganalisis data-datanya, dan saling hubungan dengan dalil-dalil hipotesis yang menjadi pendorong mengapa penelitian itu dilakukan. Agama menurut Fraser adalah suatu kedudukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang dipercaya mengatur dan mengendalikan jalan alam kehidupan manusia, yang terdiri dari dua elemen, yaitu teoritis dan praktis. Yang bersifat teoritis merupakan kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan-kekuatan serta menggembirakan. Ingin menyampaikan materi tentang model-model penelitian agama. Arti penelitian agama berarti adalah pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan dengan berbagai cara seksama dengan tujuan mencari kebenaran-kebenaran yang objektif, dan diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk pembaharuan. Jadi yang pertama itu pengertian agama adalah penelitian agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan, ditulis di kitab suci, diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainnya. Menurut Taufik Abdullah, penelitian agama adalah sebagai upaya akademis, berarti menjadikan agama sebagai sasaran penelitian. Dan menurut Juhaya S. Rajat, model-model penelitian agama dapat diabstrakkan sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian sumber-sumber ajaran agama, meliputi Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, penelitian pemikiran umat Islam. Yang ketiga, penelitian sejarah umat Islam. Yang keempat, penelitian tentang bagaimana sumber ajaran dan pemikiran atau penafsiran dari sumber-sumber ajaran agama itu. Yang keempat itu bahasa Arab atau bahasa lain yang dominan dalam sejarah perkembangan Islam, dapat membantu pengembangan ilmu. Dan yang terakhir, penelitian ajaran-ajaran Islam dengan aplikasinya dalam masyarakat tertentu hingga kini. Baiklah, selanjutnya adapun model-model itu pengumpulan data dan metode yang digunakan antara lain yang pertama itu analisis sejarah. Artinya itu dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga dan pendekatan yang bertujuan untuk menemukan inti karakter agama. Yang kedua, ada analisis lintas budaya. Analisis lintas budaya bisa diartikan dengan ilmu antropologi karena dapat dilihat dari definisi antropologi tersebut. Yang ketiga itu ada eksperimen. Jadi penelitian yang menggunakan eksperimen ini agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun dalam beberapa kasus eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar di beberapa model pendidikan agama. Yang keempat itu observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, penelitian dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Yang kelima itu ada riset survei dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner, interview dengan sampel dari sebuah atau suatu populasi. Yang terakhir itu ada analisis isi. Dengan metode ini, penelitian mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin maupun deklarasi teks dan lainnya.
Umpamanya atau contohnya sikap kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut.